Sudah saatnya kita harus membuktikan bahwa kota kita telah setara dengan Padang, Medan, Palembang, bahkan Jakarta. Tidakkah kita pertimbangkan kebesaran leluhur? Bukankah kekuatan Nagari adalah penyangga adat? Nagari Solo. Sebutan itu lahir dari jerih payah dan akal budi yang begitu panjang dan berat. Penamaan dan tatanan baru tidak dengan sendirinya menghilangkan kebesaran yang telah dicapai. Apalagi ikatan adat yang sama-sama harus kita junjung tinggi. Ini adalah peneguhan bahwa kita selalu terbuka pada perubahan. Tapi kota bukan sekedar penamaan, Angku. Nagari juga bukan sekedar nama. Ia mengisyaratkan watak kita yang khas dan penuh kepribadian. Nagari adalah irama dan sumber hidup. Apakah kita akan meleburnya begitu saja? Lagi pula, bukankah cita-cita menjadi kota tidak semudah menggapai impian pada gemerlap? Jangan-jangan saudara-saudara ini telah terpukau pada kemegahan yang kosong. Oh, jadi Angku memandang tatanan baru hanya jelaga untuk memperturutkan ambisi kemegahan, begitu? Kenapa? Kenapa kita justru memandang tenggan penglihatan kuda seperti itu? Bukan begitu, Sana. Kami takut. Tanpa sadar kita telah terjebak dalam sikap yang latah. Cobalah kalian simak. Solo mungkin terlalu gemerlap untuk disamakan dengan desa. Tapi tempat ini masihlah terlalu terbatas untuk disebut sebagai kota. Tanpa pertimbangan panjang, kita bisa terperosok dalam keputusan yang membabi buta. Angku sekalian, kegamangan itu karena kita takut pada bayangan kita sendiri. Kita tidak pernah memiliki niat untuk mengurangi, apalagi meleburkan nilai-nilai adat. Adat dan keluhuran kita akan abadi. Keterbukaan kita ini adalah pembuktian bahwa adat kita akan tetap subur dan bersahaja dalam jatuh bangunnya waktu. Yakinlah Angku sekalian, di tengah kemajuan, adat kita akan tetap berkibar, tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan. Lagi pula, keinginan ini lahir dari kaidah fikih bahwa kita tak perlu mempersulit yang mudah, tapi justru harus berikhtiar untuk mempermudah yang sulit. Saya tak hendak mengatakan masa kemarin masa yang sulit, tapi insya Allah perubahan menuju kota akan semakin mempermudah segala sesuatu yang telah mudah. Dan kemudahan-kemudahan itulah yang kelak akan membuat kita terserabut dari akar. Semuanya tak akan terkendali. Yang muda bertindak sekehendak hatinya. Mereka kehilangan rasa hormat pada yang tua, karena yang tua pun ikut-ikutan mengejar kesenangan dan tak sanggup lagi memikul teladan. Saudaraku lupa, penyangga adat kita bukan sekedar bersandar pada akal, apalagi nafsu. Jika negeri ini berubah menjadi kota, maka sesubur apapun pertumbuhannya, ada yang akan selalu menjaganya, yakni akhlak dan akidah. Betul, Angku sekalian. Dan kemajuan kota kita akan selalu melimpahkan berkah. Tentu dengan doa dan kesanggupan kita untuk selalu merasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Baiklah. Sebenarnya
masih ada sekat bagi kami untuk mengikhlaskan pendapat dan alasan saudara-saudara itu. Tapi tidaklah arif bagi siapapun yang dalam situasi seperti ini mengambil pilihan untuk lepas tangan. Begitulah, terik siang mulai luruh dalam rona ufuk. Setiap jiwa menyandarkan cita-cita pada kata sepakat. Dukungan pun menyebar pada setiap persukuan. Mulai dari suku Caniago Kotodare, Caniago Baruah, Caniago Korong Gadang, Caniago Supanjang Aro, Caniago Tabu, Caniago Sungai Napa, Caniago Ampek Korong, Koto Piliang, dan Malayu. Mengendapkan bara curiga atas kerampakan Ligaran. Waktu pun sudah saatnya meluangkan jawab. Dan berita pun perlu segera diwartakan bahwa cita-cita menjadikan nagari Solok sebagai kota adalah tekad yang tak dapat ditawar. Cita-cita yang digapai bukan untuk menyisihkan nagari, tapi sekedar menyongsong kehidupan dengan memperbarui pengabdian. Maka di tahun 1968, marah Adin Datuk Rajo Batuah semakin mematangkan langkah, meneguhkan Panitia 10 sebagai biduk rintisan. Pun begitu, tak ada biduk melenggang tanpa benturan riak arus. Selalu ada bisikan curiga atau hasrat pembuktian cinta pada peninggalan leluhur yang sering kali berlebihan. Maka banyak sudut yang merasa harapannya mengerdil. Banyak sudut mencibir dalam ketidaksetujuan terselubung. Kian hari, sekampun seolah menunggu api, hingga masa pun tiba untuk mengukuhkan persetujuan pada Nagari Salayo, Koto Baru, Tanjung Bingkuang, Saut Laweh, Gawuang, Panyakalan, dan Guguk Sarai. Tetapi tanpa diduga, yang dituju seolah arus deras yang memberi terjangan balik. Kami tidak sepakat. Ini merupakan pengingkaran terhadap asal usul. Kalian tidak melepas sejarah dengan mencampakkan ketinggian Tata dan Minangkabau. Kalian terburu nafsu dengan melihat kesetiaan ini pada permukaan saja. Minangkabau bukan sekadar nama atau pekik yang membahana. Dengarlah, api Minangkabau adalah nilai yang terbahagi jiwa. Jiwa. Tidak ada. Bagaimana kalian merasa yakin tempat bermukim ini akan dihuni manusia-manusia berjiwa kukuh, sementara tiang-tiang itu hendak kalian robohkan? Siapa yang hendak merobohkan siapa? Apa yang salah kalau kita berganti atap? Apa kita harus memutus kemungkinan untuk membuat tempat berteduh yang lebih nyaman? Demi tegaknya adat, jika tanah ini kalian pandang tidak nyaman lagi untuk tempat berhuni, maka sebaiknya kalian pergi. Pergi, setuju, pergi. Sepakat. Baiklah. Kami datang untuk menimbang pendapat. Tapi jika kalian tidak sepakat, itu tidak akan menghalangi kami untuk melakukan cita-cita. Tunggu. Kami akan tetap bertegak untuk menjadikan kenagarian Solo sebagai kota madya. Sebuah kota yang disangga nilai-nilai adat dan kekuatan sara. Kalian memang sengaja membangun dinding pembatas, memperpanjang cakap hanya untuk menggarami laut. Dengarkan,
betul, ya, betul. Maka kata terakhir dari kami, Ya. biarlah kita tegak di antara sandaran masing-masing. Dan tanpa kenegarian, maka punahlah segala ikatan untuk hidup berdampingan. Selamat siang. Welcome in Studio Endangered Record.